Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jobs, kembali lagi dengan gue Rehan. Kali ini di J Special Ramadan Season 2 dan episode 2 ini gue nggak sendirian doang nih, gue sama temen gue. Halo Sobat Jobs, gue Ciko. Jul, lemes banget, kenapa sih kok? Iya nih, gue kepikiran nih. Tadi kan gue sholat ya, wudu. Terus? Terus gue kumur-kumur. Kira-kira puasa gue batal apa kagak ya? Batal nggak ya? Gimana nih Sobat Jobs? Kira-kira batal nggak ya? Coba kali kita panggil narasumber kita ya, yaitu ada Pak Ustadz Habibi. Dipersilakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Enggak Ustadz. Oke Pak Ustadz, jadi tema kita kali ini yaitu apakah berkumur itu saat puasa batal? Berkumur di saat puasa batal atau tidak? Perlu dijelaskan dulu bahwa berkumur di saat berwudu sebelum sholat itu adalah sunnah. Jadi adalah hal yang dianjurkan di dalam agama. Ketika berpuasa masih tetap harus berkumur nggak? Maka tetap dianjurkan atau disunahkan tetap untuk berkumur sebelum kita melaksanakan sholat. Namun tetap harus berhati-hati, jangan sampai air yang kita gunakan untuk berkumur itu tertelan dengan sengaja. Kalau sampai tertelan dengan sengaja maka batal. Namun kalau tertelannya tidak sengaja maka tidak batal. Artinya tidak sengaja itu seperti contohnya ketika kita berkumur, ada teman yang iseng nih, gitu ngagetin kita. Pas kita lagi berkumur, woi, wah, gitu kan? Tahu-tahu airnya ketelan nih. Nah, maka tertelannya itu dinyatakan tidak sengaja, maka tidak membatalkan daripada puasa tersebut dan puasanya bisa untuk dilanjut lagi, gitu. Alhamdulillah. Terus hal-hal apa saja sih Ustadz yang membatalkan puasa? Untuk yang membatalkan puasa itu yang sudah lumrah kita tahu, makan dan minum. Jadi semenjak kita mulai berpuasa, semenjak subuh sampai nanti maghrib, kita tidak boleh makan dan minum. Selain daripada itu yang membatalkan puasa, yang lainnya adalah jima. Jima itu adalah istilah berhubungan badan suami dan istri. Untuk orang yang sudah menikah, sudah sah menikah, maka dia tidak boleh melakukan hubungan badan atau bersetubuh pada saat berpuasa. Berjalannya puasa ya? Berjalannya puasa. Kalau sudah buka puasa, boleh. Itu bahkan kalau sampai kita nggak ketemu air, nggak ketemu makanan gitu kan untuk membatalkan puasa kita bisa membatalkan puasa atau berbuka puasa dengan cara bersetubuh, gitu, bersetubuh antara suami dengan istrinya, gitu. Tapi ini untuk yang sah, gitu, untuk yang sudah sah menikah, maka dia bisa, gitu. Kan tagline-nya berbukalah dengan yang manis-manis. Nah itu dia. Nah itu ya jima yang membatalkan puasa. Lalu ada juga haid. Haid keluar darah dari orang perempuan nih yang sudah umum kurang lebih setiap bulannya itu keluar gitu kan. Nah itu ketika dia berpuasa lalu keluar darah haid maka batal puasanya. Meskipun dia sudah puasa dari pagi nih. Dia sudah puasa dari pagi, dari subuh gitu kan, dari semenjak azan subuh dia sudah puasa sampai 5 menit menjelang maghrib. 5 menit menjelang maghrib tau-taunya dia haid, keluar darah haid, maka batal puasanya. Meskipun sudah sepanjang itu dia puasa. Itu sudah sepanjang itu dia puasa. Jadi itu diantaranya. Nifas juga sama. Nifas itu darah yang keluar semenjak melahirkan. Itu dia melahirkan, anaknya sudah keluar, bayinya sudah keluar, lalu keluar darah, ya itu disebut nifas. Maka ketika dia keluar darah saat puasa, maka batal puasanya. Gitu. Oke, tadi ngomongin berhubungan badan ya Pak Ustadz. Terus kalau misalnya kita mimpi basah nih, itu gimana? Kalau mimpi basah, artinya kita ketika tidur lalu bermimpi sampai akhirnya keluar sperma, maka itu tidak membatalkan puasa. Puasanya bisa terus dilanjut. Nah, karena memang kondisinya kita tidur kan bukan dalam kondisi sadar gitu. Artinya keluar sperma juga bukan dalam kondisi sengaja. Nah, kalau dalam kondisi sengaja kita keluarkan, maka itu batal. Gitu, batal. Nah, batal. Kalau yang tadi mimpi nggak batal, tapi dia wajib mandi. Wajib mandi hadas besar namanya. Wajib mandi hadas, dia
dan lanjutkan puasanya. Gitu, lanjutkan Kalau tadi beda puasanya. kan ngomongin apa kayak menstruasi itu keluar darah gitu ya. Kalau mimisan tuh Pak Ustadz. Nah, kalau mimisan enggak. Enggak ya? Oh mimisan enggak apa-apa. Kalau mimisan kan keluarnya dari hidung. Gitu. Kalau dari hidung, kalau darah haid beda lagi. Oh, iya. Kalau darah haid keluar dari hidung, waduh, ini disumpelnya di hidung. Disumpelnya di hidung. Nantinya. Nanti ada jati Jepang versi hidung. Gitu. Iya. Oke. Kan tadi kan yang membatalkan puasa ya Pak Ustadz ya. Sekarang yang membatalkan pahala puasa. Oh, iya. Itu dia hal yang berbeda antara batal puasa dengan batal pahala puasa. Kalau batal puasa ya seperti tadi, makan, minum batal tuh, puasanya batal. Ada yang banyak orang kurang memperhatikan tentang membatalkan pahala puasanya. Nah, ini yang membatalkan pahala puasanya diantaranya adalah dia bohong, berkata dusta. Jadi dia tidak makan, tidak minum semenjak subuh sampai maghrib, tapi sepanjang itu dia bohong, sepanjang Sia-sia. itu dia berkata dusta. Maka dia tetap merasakan lapar, tetap merasakan haus, itu kan layaknya seperti orang yang berpuasa, tapi nggak ada ganjarannya, nggak ada pahalanya, seperti layaknya orang yang bekerja tapi tidak mendapatkan gaji. Kerja Rodi. Terus Seperti kalau itu. kita kadang-kadang ngomongin orang tuh kayak nggak sengaja gitu Pak Ustadz tuh gimana tuh? Nah, apapun yang hal tidak disengaja, maka itu ada kata maaf, artinya dimaafkan. Kalau istilah bahasa Arabnya namanya dima'fu. Nah, gitu, dima'fu, dimaafkan, maka tidak sampai dia membatalkan pahala puasa. Cuman biasanya kalau yang tidak sengaja itu ya sekali. Kalau berkali-kali, wah, Pura-pura lupa. pura-pura lupa. Gitu, kayak misalnya kebiasaan nih anak-anak kampus kalau pulang kampus gitu kan, bulan Ramadan masuk gitu kan, pulang kampus biasanya memang kebiasaannya dia di bukan bulan Ramadan dia minum gitu, habis kelar kelas gitu kan, terus dia cari air dia minum gitu. Nah, ini pas bulan Ramadan dia nggak sadar nih gitu, keluar kelas dia beli air gitu, dibeli air diminum gitu, terus temennya tegur, wah bulan puasa ini kok minum gitu katanya. Maka tidak batal pahala puasanya, tidak batal puasanya gitu, dan dia bisa untuk melanjutkan terus puasanya. Cuma yang namanya lupa ya cukup sekali. Itu jangan sampai udah dibilang oh iya. Terus terusin puasa, diminum lagi. Namanya pura-pura lupa. Jangan sampai itu. Kayak gitu. Siap. Oke nih Ustaz. Kalau ini bagaimana orang yang tidak menghargai orang yang berpuasa? Itu hukumnya gimana tuh? Nah, kalau seorang muslim atau orang yang beragama Islam, baik laki ataupun perempuan, wajib dia melaksanakan puasa dan wajib juga menghormati orang-orang yang sedang berpuasa. Jangan sampai dia tidak menghormati, tidak menghargai orang-orang yang sedang berpuasa. Ya misalnya dia lagi sakit gitu ya, terus nggak bisa puasa. Nah, ya. dia jangan sampai istilahnya sengaja-ngaja gitu ngeledekin yang lain. Gue lagi makan nih, gue lagi jangan gitu. Apalagi istilahnya memang sengaja dia benar-benar tidak menghargai orang-orang yang berpuasa. Itu dosanya sangat besar. Itu dosanya sangat besar. Dan ada cerita seorang majusi antara bapak dan anak nih, dua orang ini menyembah api. Majusi itu adalah orang-orang yang menyembah api, bukan menyembah Allah, menyembahnya api. Lalu anak ini ketika bulan Ramadan tidak menghargai orang yang sedang berpuasa, makan seenaknya aja, kelihatan dengan orang-orang yang sedang berpuasa. Akhirnya diomelin nih, dimarahin sama bapaknya. Kata bapaknya, kamu ini nggak bisa menghormati, nggak bisa menghargai orang yang sedang berpuasa, orang-orang Islam yang sedang berpuasa. Meskipun kita tidak berpuasa, kita ini bukan seorang yang muslim, maka kita tetap harus menghormati yang namanya bulan suci Ramadan. Nah, suatu ketika akhirnya bapaknya meninggal dunia, lalu dimimpikan masuk ke dalam surga. Akhirnya kan bingung, itu kan orang yang tidak menyembah Allah, orang yang menyembah api, Muslim. Bukan muslim. Kenapa sampai dia bisa masuk ke dalam surga? Sampai akhirnya dikisahkan bahwa orang tersebut, si bapak ini yang pernah negur anaknya karena anaknya ini tidak menghargai orang yang sedang berpuasa, ini bapaknya diberikan waktu sama Allah untuk bertaubat sampai akhirnya dia bisa bertaubat dan masuk ke dalam agama Islam, dan dia masih dalam keadaan beragama Islam. Dia adalah seorang muslim, akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga. Nah, itu semua sebabnya karena dia menghormati dan menghargai yang namanya kemuliaan bulan suci Ramadan. Oke, terima kasih Ustadz atas ilmu yang telah diberikan. Sama-sama. Kita jadi ganti nih sekarang nih. Sama-sama. Jadi semangat lagi nih. Semangat lagi puasa dong. Alhamdulillah nggak lemes lagi nih sekarang nih. Iya. Oke Sobat Jobs,
sekian dulu episode Ji spesial Ramadan kali ini. Semoga apa yang kita dapetin sekarang bermanfaat untuk Amin. kita semua. Amin. Gua Ciko. Gue Rehan. Jangan lupa nonton episode J spesial Ramadan selanjutnya lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Jobs TV. Salam jurnalistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.